Hari ini topik yang kita akan bicarakan yaitu kunci menuju kesuksesan. Nah, ini sangat penting karena semua orang senang topik ini. Karena berbicara kesuksesan ini adalah idaman bagi semua orang, termasuk hamba-hamba Tuhan ya. Rindu bagaimana kesuksesan yang dimaksud. Tapi tidak sama dengan kesuksesan dengan sistem dunia. Nah, hari ini, apa sih yang menjadi penghalang sehingga orang tidak mencapai kesuksesan yang sungguhnya? Hari ini kita awal dengan firman Tuhan di Amsal pasal 23 ayat yang ketujuh. Amsal 23 ayat yang ketujuh, ya saya bacakan di sini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jadi di sini firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu penghambat orang tidak maju atau stuck itu karena dia sendiri membuat dalam dirinya satu statement ya, satu statement dalam dirinya bahwa ya sepertinya dia sudah nggak bisa maju lagi. Dia membuat perhitungan dalam dirinya seperti itu. Nah, apa yang membuat seperti itu sehingga dia nggak bisa maju, sehingga dia nggak bisa berkembang. Nah, tadi dikatakan seperti orang yang membuat perhitungan pada diri sendiri, demikianlah dia, kan gitu ya. Nah, jadi contoh tadi. Nah, kalau saya baca dalam terjemahan yang lain ya, terjemahan lain dikatakan, for he is like someone calculating the cost in his mind. Nah, jadi dia sendiri sudah membatasi dirinya bahwa itulah aku. Udah nggak bisa berkembang dia karena dia sendiri membatasi diri sendiri. Nah, dari manakah asalnya pembatasan ini? Nah, asalnya oleh karena dia mendengar kata-kata orang lain tentang dirinya. Nah, kata-kata apakah yang muncul dalam dirinya? Karena orang suka membuat label, ya, label tentang seseorang. Ya. Nah, label itu seperti ini. Ya, kalau model kamunya, ya nggak bisa maju. Ya, aku tahulah kemampuanmu. Ya, kamu begitu-begitu saja. Nah, kata-kata itu kalau sering diucapkan, itu masuk ke alam bawah sadar seseorang. Nah, ketika masuk mengendap ke alam bawah sadar, nah itulah membuat makanya manusia seperti mengkalkulasi dirinya seperti itu. Dia terima kata-kata itu. Ya, saya memang sudah begitu nasib saya. Ya, saya memang kondisinya seperti itu. Nah, dia terima kata orang. Nah, label ini bisa kena kepada siapa saja. Nah, ada kalanya orang berpandangan, ya kalau hidup saya, orang tua saya mewah, kaya, mungkin nggak seperti ini hidup saya. Kadang-kadang lingkungan di mana dia tinggal itu mempengaruhi kondisi di mana dia dilahirkan, itu mempengaruhi. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Ya, apakah dia orang percaya atau tidak percaya. Tapi yang di sini yang kita bahas tentang orang-orang yang percaya, tapi masih bisa kena seperti itu. Nah, kalau model dia, ya nggak bisa maju. Saya beranilah berkata seperti itu. Dia sudah saya bisa ukur lah. Nah, itu yang sering terjadi. Maka tadi seperti orang yang membuat perhitungan dalam diri sendiri, demikianlah ia. Jadi dia sendiri yang berkata tentang dirinya seperti itu. Nah, jadi saudaraku, sikap kita mempengaruhi pandangan kita sendiri. Nah, kita sudah memiliki sikap seperti itu. Nah, akhirnya kita pun stuck di situ. Nah, Tuhan katakan bahwa kita tidak bisa uh, dibuat
label oleh orang lain. Karena orang lain cenderung menciptakan atau mengucapkan kata-kata negatif kepada kita. Selalu kata-kata negatif. Pernah orang tanyakan begini, itu istri Bapak sudah STH atau belum? Nah, tujuannya apa? Kalau belum STH, belum belum lengkap lah, belum cocok lah. Artinya atau menyampaikan firman Tuhan belum tepat. Nah, itu label. Label yang orang mulai taruh. Saya langsung counter. Saya bilang istri saya itu, dia kalau akumulasi waktu dia belajar melebihi orang yang tamatan STH. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang dia pelajari, termasuk wanita bijak, termasuk encounter with Jesus, yaitu perjumpaan dengan Yesus, dan banyak hal yang lain mengenai parenting. Nah, kalau kalkulasi semua itu waktu jauh melebihi daripada orang yang sekolah STH. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang coba-coba melabel diri seseorang itu dengan karena pendidikan dan sekolah, gitu ya. Sekolah itu kadang-kadang itu menjadi acuan bagi orang. Makanya ada sebagian orang merasa kurang layak untuk menyampaikan firman Tuhan karena merasa, oh, saya kan nggak pendidikan, saya kan hanya tamat SMA saja. Ah, jadi kadang-kadang itu menjadi alasan karena dunia ini melabel seseorang dari pendidikan, melabel seseorang dari faktor ekonomi. Jadi, tapi apa kata Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita? Nah, ini yang sangat penting bahwa kita tidak mau dibatasi oleh kata orang. Nah, kata orang ini tidak menjadi kebenaran untuk kita bisa pertahankan, untuk kita bisa katakan ya seperti itu. Tapi yang penting sekali apa kata Tuhan. Nah, ini apa kata Tuhan yang kita perlu mengerti. Nah, kata Tuhan ini ya yang menjadi acuan bagi kita. Nah, contohnya kata Tuhan ya. Nah, kalau kita lihat dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata damai sejahtera Allah ini adalah gambaran bahwa kalau orang bersekutu dengan Tuhan, orang percaya kepada firman Tuhan, dia aminkan apa kata Tuhan, maka kita akan damai sejahtera melampaui segala akal. Apa artinya melampaui segala akal? Melebihi orang-orang yang punya pendidikan tinggi, kalau orang itu bersekutu dengan Tuhan, ada hikmat-hikmat Tuhan, ada pengetahuan dari Tuhan, sehingga akan melampaui semuanya itu. Nah, jadi akan mengalami hal-hal yang luar biasa terjadi. Nah, jadi orang tidak bisa mengukur kita karena apa? Kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu membuat orang-orang maju karena kemampuan Tuhan itu tanpa batas. Nah, kalau kita percaya tentang apa kata Tuhan, damai sejahtera melampaui segala akal, dan segala pengetahuan apapun, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, tadinya kita orang-orang biasa, tapi karena bersama Tuhan, kita menjadi orang luar biasa, karena Tuhan luar biasa, maka setiap orang yang mengikut dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa Tuhan bisa memakai setiap orang. Bahkan pendidikannya sederhana, tapi bisa menjadi luar biasa.
Kenapa? Karena Tuhan memberikan orang kemampuan lebih daripada orang yang lain. Nah, salah satu bentuknya kenapa kita perlu bersekutu dengan. Nah, Tuhan mau, Tuhan rindu. Kita bukan sekedar biasa-biasa. Tuhan mau kita menjadi wakilnya di muka bumi di mana kita hidup. Menyatakan tentang kebesarannya luar biasa. Jadi damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara kamu. Jadi ada perlindungan Tuhan, ada proteksi Tuhan, sehingga kita tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Tapi kita selalu membuka hati, membuka pikiran kita. Inilah hidupku Tuhan. Pakailah sesuai dengan kehendak. Kalau kita ada penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita tidak lagi berpikir apa kata orang. Tapi pandangan kita jauh ke depan apa yang Tuhan siapkan. Karena pemakaian Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Saya teringat ada seseorang yang kakinya nyaris tidak ada, tangannya juga tidak ada, ya kan? Jadi dia stres. Mungkin pernah dengar namanya Pujisik, ya. Dia hampir mau bunuh diri karena melihat fisiknya, kondisi keadaannya. Tapi ketika dia bersekutu dengan Tuhan, dari segi kekurangannya itu, Tuhan pakai dia dengan dahsyat. Banyak orang dikuatkan hidupnya melalui kesaksian Pujisik ini. Banyak orang diberkati oleh karena kesaksian Pujisik ini. Kenapa? Karena dari kekurangannya itu juga bisa menjadi satu kelebihannya. Dia bisa menjadi pembicara kemana-mana. Secara internasional. Dia diundang oleh banyak orang. Nah, sama halnya juga kita yang ada pada saat ini. Kita pun dipakai Tuhan dengan dasar. Saya pernah dengar kesaksian dari Pak Banwara. Ya sampai ke Cina. Ya kan? Dari kekurangannya. Tapi dia diundang ke Cina, belajar lagi dengan banyak hal. Saya percaya bahwa untuk ke depan Tuhan akan nyatakan lagi hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Artinya Tuhan itu tanpa batas. Yang penting jangan hambatan itu dari kita. Karena kalau kita membatasi, ya memang Tuhan juga tidak mau melanggar namanya kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, tapi kalau kita membuka diri untuk berkata, aku tidak mau tergantung apa kata orang tentang diriku, tapi aku mau pusatkan hidupku kepada Tuhan. Nah, jadi hal ini sangat penting ya, sangat penting sekali untuk kita pahami. Nah, kita maju karena hubungan kita dengan Tuhan dan Tuhan berikan hikmat. Nah, jadi kalau apa kata orang itu kalau kita tidak renungkan ataupun itu hanya dengar saja tapi tidak menjadi pedoman hidup kita, luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Di sanalah terlihat bagaimana pemakaian Tuhan yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan luar biasa. Nah, jadi untuk kita maju, pertama, jangan terima apa kata orang. Tapi itu bisa dengar, tapi menjadi pedoman hidup kita pertama adalah apa kata Tuhan. Kita bisa dengar, tapi jangan jadikan pedoman apa kata orang. Jadi hari ini Tuhan mau supaya kita maju dan semakin meningkat dari hari ke hari. Kita mempercayai Tuhan sebagai kebenaran yang hakiki apa yang disampaikan.
Apa kata dunia itu tidak bisa menjadi acuan kebenaran. Kadang-kadang bisa melemahkan. Tidak semua perkataan membangun. Jadi hari ini Tuhan mau kita meningkat. Nah, karena apa? Sikap kita menanggapi sesuatu hal itu menentukan untuk ke depan bagaimana kita makin meningkat. Karena sikap kita itu sebagai ekspresi daripada apa kata orang. Kalau ekspresi kita, kita terima apa kata orang. Dan kita menjadi orang yang stuck. Kita menjadi orang yang tidak bisa maju lagi. Karena kita sendiri pun sudah melabel diri kita seperti itu. Ada kejadian ketika saya ketemu dengan orang, dikatakan begini, kalau saya mah, kalau lihat dari hidup saya, sudah nggak bisa maju. Kenapa nggak bisa maju? Aku bilang, iya, sudah banyak orang mengatakan, model kamu ya sudah begitu-begitu aja lah. Itulah nasib saya. Saya katakan kepada orang itu, jangan jadikan itu menjadi kata-kata nasib seolah-olah tidak berubah. Tapi harus bangkit. Percayalah, bagi Tuhan segalanya itu mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Jadi kita harus meningkatkan hubungan kita dengan orang-orang yang berpikir, berpandangan hal-hal positif. Segala bentuk-bentuk kata-kata yang sifatnya melemahkan, kita membatasi hubungan itu. Jadi kita membuka seluas-luasnya kepada teman-teman kita yang kehidupannya saling membangun dengan kita, yang bisa saling menguatkan, yang bisa saling menunjang. Kata menunjang di sini bukan soal ekonomi, tapi menunjang di sini kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bercerita bagaimana untuk maju. Kita maju nggak bisa sendiri, tapi kita butuh teman juga. Nah, pertemanan kita dengan orang yang maju itu akan membawa kita untuk lebih maju. Makanya orang kata begini, kalau kita mau pintar, bertemanlah dengan orang yang pintar. Kalau kita mau rajin, bertemulah dengan orang yang rajin. Jadi kita membangun persahabatan dengan orang-orang yang berpikir maju, orang berpikir luas, atau broad-minded. Jadi kalau ini menjadi acuan kita dalam hidup ini, maka kita tidak gampang untuk menyerah atau tidak gampang artinya tersinggung dan sebagainya apa kata orang. Kenapa? Pedoman kita bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Nah, ini yang penting bagi kita. Nah, jadi awalnya bagaimana kita supaya bisa mengalami kemajuan-kemajuan. Nah, awalnya adalah dalam Roma pasal 5 ayat 1 katakan, Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita yang dibenarkan. Artinya kenapa perlu ada pembenaran? Nah, kita tadinya adalah orang berdosa. Orang yang tidak layak karena dosa. Tapi kita dibenarkan karena iman. Artinya di sini bahwa orang yang tadinya uh, hubungannya renggang dengan Tuhan karena dosa. Tapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan memulihkan apa yang sukar bagi manusia. Bagi Tuhan tidak sukar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris katakan di sini, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Karena kita sudah dibenarkan. Kita dapat Tuhan sudah dibenarkan.
Jadi tidak ada lagi perasaan-perasaan tertuduh tentang masa lalu kita. Karena masa lalu kita ini kalau kita nggak hati-hati bisa menghambat. Karena masa lalu ini adalah satu pengalaman pahit yang kita alami. Nah, kalau kita nggak hati-hati itu kebawa ke masa sekarang. Maka ada istilahnya begini. Kalau orang botak di belakang, dia bilang banyak memikirkan masa lalu. Kalau botak di atas, om, banyak memikirkan masa sekarang. Kalau botak di depan, berarti mikir masa depan. Kalau botak semua, sepanjang masa itu menjadi pikirannya. Nah ini istilah orang. Tapi yang saya kaji hari ini untuk kita sama-sama belajar bahwa apapun kata orang, tapi pedoman kita kembali apa kata Tuhan. Nah, jadi kalau apa kata Tuhan itu sesuatu yang tidak mungkin menurut ukuran manusia itu menjadi mungkin. Jadi orang yang bisa berkhotbah dalam komunitas The Power of Love ini, di mana dia melupakan apa yang di belakang yang menghambat dia maju, tapi dia mengarahkan diri kepada tujuan Tuhan. Kenapa? Tujuan Tuhan ini tujuan yang namanya menjadi pencapaian bagi setiap orang. Apa tujuan Tuhan? Kita semua menjadi saksinya Tuhan. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu, tapi setiap orang menjadi saksi Tuhan. Nah, kata menjadi saksi artinya apa yang kita alami itu yang kita ceritakan. Atau apa yang kita ceritakan itu yang kita alami. Maka sungguh dahsyat ya kalau kita terapkan nilai-nilai ini. Jadi tidak ada istilahnya kita tidak maju. Karena pikiran kita adalah bukan lagi pikiran duniawi. Pikiran kita adalah apa yang Tuhan katakan. Nah, pikiran apa yang muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Kolose, ya Kolose pasal yang ketiga di sini. Kolose pasal yang ketiga dikatakan ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, hidupmu tersembunyi. Kata tersembunyi, walaupun kita dalam dunia ini, tapi secara alam bawah sadar kita tersembunyi sudah bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita bersama dengan Dia. Jadi walaupun kita dalam dunia ini orang lihat biasa-biasa mungkin. Tapi karena kita sudah menyatu di dalam Kristus, hidup kita tersembunyi. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Kondisi apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak pernah membiarkanmu, tidak pernah meninggalkanmu, aku tetap setia bersama dengan engkau. Jadi itu artinya kesatuan kita dengan Tuhan, yaitu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh apapun. Ketelanjangankah, kelaparankah, kesukarankah, tidak ada yang memisahkan. Maka kalau kita mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau perkataan orang lain kepada kita memandang kepada Tuhan bahwa apa yang kita alami itu Tuhan juga alami. Nah, satu peristiwa terjadi pada gereja mula-mula, ya, di mana orang-orang percaya saat itu dianiaya, dikejar-kejar, susah mereka bersekutu. Sampai seseorang bernama Saulus juga waktu itu yang mengambil surat untuk dibawa
untuk bisa menangkap orang-orang percaya. Nah, tapi dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Tuhan, dikatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Apa kata Saulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya, kesukaran-kesukaran penderitaan orang percaya oleh karena dia sebagai pengikut Kristus, Yesus sendiri juga mengalaminya. Artinya kesatuan kita dengan Tuhan, kesatuan yang begitu erat, maka kita digambarkan seperti pokok dengan cara. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-ranting. Kesatuan yang luar biasa. Sehingga kehidupan yang kita alami, kehidupan karena kesatuan dengan Tuhan. Jadi kalau kita menyadari tentang kesatuan ini, Tuhan tunjukkan bagaimana kuasanya dahsyat dalam hidup orang percaya. Yang penting kita mentaatinya. Yang penting kita melakukan apa perintah Tuhan. Nah, apa potensi-potensi kita? Kita perlu tingkatkan lagi. Kita mengarahkan diri kepada apa tujuan Tuhan. Kita bisa bersemangat karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Maka pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ini yang kita ceritakan. Untuk kita ketemu orang lain, kita menceritakan dari sisi Tuhan, bagaimana Tuhan melengkapi kita. Dan akibatnya, kita pun mulai merasa senang dan lebih menikmati hidup. Orang menikmati hidup itu ketika dia berkata, Tuhan yang aku sembah tidak pernah membiarkan aku, tidak pernah meninggalkan aku. Satu detik pun dia tidak pernah biarkan. Nah, sehingga orang-orang pun tertarik dan mulai lagi mau mendengarkan kata-kata kita selanjutnya karena kita dapatkan dari Tuhan. Jadi ada namanya pewahyuan. Kita dapat dari Tuhan. Itu oleh karena apa? Oleh karena kita membangun hubungan setiap hari. Menjadi gaya hidup kita. Bersekutu dengan Tuhan. Sehingga pikiran kita ini dikuasai oleh pikiran Kristus. Kalau pikiran kita dikuasai oleh pikiran Kristus, wah luar biasa. Maka dikatakan, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya di sini, bahwa kita hidup ini tidak terpengaruh dengan situasi apa yang kita sedang hadapi. Tapi hidup kita terpengaruh dengan apa kata Tuhan melalui firman. Sehingga kita setuju bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau kata-kata manusia itu banyak berasumsi. Nah, kita yang mengerti rahasia ini, kita membangun kehidupan doa. Kehidupan doa kita baikkan napas kita. Kalau kita berhenti berdoa, seolah-olah berhenti untuk bernapas. Tadi dikatakan dalam asal tadi, sebagaimana orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi kita membuat diri kita bernilai karena hubungan dengan Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kita bukan lagi menurut apa kata orang. Tapi hari-hari hidup kita, apa kata Tuhan. Pedoman dalam hidup kita sehari-hari, apa kata Tuhan. Kita mempercayai 100% apa kata Tuhan. Makanya kita dalam hidup ini perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, ada penyingkapan-penyingkapan, rahasia-rahasia, di mana Roh Kudus menjelaskan kepada kita masing-masing apa maksud dan kehendaknya kita hidup sampai hari ini. Karena kalau kita hidup sampai hari ini, ada tujuan Tuhan yang kita harus juga melakukannya menurut apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan bimbing dalam hidup kita. Tuhan berkati hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita maju dan maju, tetapi tidak
pola dunia ini, tapi pola Tuhan yang kita kembangkan dalam dunia ini, sehingga banyak orang diberkati. Karena di luar sana banyak orang stres, ya, tapi siapa yang melayani mereka? Kita yang sudah paham tentang firman Tuhan ini. Mereka stres bukan tidak punya duit, mereka punya duit, rumah ada, ya, so, lengkap, tetapi tidak bisa menguasai pikirannya. Pikirannya dikuasai dengan hal-hal yang membuat dia rasa depresi. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, bukan hal-hal materi ini, tetapi kita mampu mengelola pikiran kita, karena pikiran kita adalah pikiran Kristus adanya, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Kristus. Tuhan berkati, inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah perkataan Kristus yang senantiasa menguasai kami, sehingga kami dalam hidup ini bukan hidup menurut kata orang, tetapi menurut apa kata Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu adalah suatu kebenaran yang hakiki yang kami harus terapkan dalam diri kami, menjadi pedoman kami dari hidup kami, dari hari ke hari. Apa saja yang kami kerjakan, kami perbuat dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.